Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita tentang teori klasifikasi, aturan pemberian nama, dan penyebutan takson. Berikut adalah materinya, silakan dilihat dan disimak. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang teori klasifikasi, aturan pemberian nama, dan penyebutan takson. Bisa kalian lihat pada gambar ini adalah beberapa bentuk klasifikasi dari makhluk hidup, terutama dari hewan itu sendiri. Ada kita lihat di kolom ke atas dua, ada yang vertebrate, yang bertulang belakang atau memiliki ruas-ruas tulang belakang, dan ada invertebrate, yaitu yang tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Kalau kita lihat secara garis besar, kalau kita lihat secara garis besar, kita akan nampak bagaimana klasifikasi ini bertujuan untuk mengelompokkan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Ya, yang sekian banyak jumlahnya, kalau tidak bisa kita kelompokkan, kita akan susah untuk mengidentifikasinya. Oke, kita lanjut. Nah, termasuk ke sejarah teori klasifikasi makhluk hidup. Nah, taksonomi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang menamai dan mengelompokkan organisme menurut karakter dan sejarah evolusinya. Organisme pertama kali diklasifikasikan lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh seorang filsuf yang terkenal bernama Aristoteles. Dia merupakan seorang filsuf dari Yunani. Ya, sejarah teori klasifikasi hidup, organisme ini dikelompokkan awalnya menjadi penghuni darat, penghuni air, dan penghuni udara. Tanaman dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan perbedaan batangnya. Saat organisme baru ditemukan, sistemnya menjadi tidak memadai. Misalnya, awalnya kita cuma mengelompokkan bahwa ini adalah makhluk hewan yang bisa terbang, ini hewan yang di darat, ini hewan yang berada di air. Namun setelah kita menemukan satu spesies lain, nah, makanya di sana akan terjadinya sistemnya menjadi tidak terkendali atau tidak memadai lagi, karena kita tahu nanti dari klasifikasi yang kita temukan atau ciri-ciri yang kita temukan di lapangan ini, dia akan membentuk kelompok-kelompok sendiri. Nah, itu cara pertama kali pengelompokan makhluk hidup. Sedangkan untuk pengklasifikasian secara tradisional itu dia menggunakan nama umum, tidak menggambarkan suatu spesies secara akurat. Nama-nama itu panjang dan sulit untuk kita ingat. Oke. Nah, sistem modern. Sistem modern ini mulailah dikenal dengan adanya hierarki. Tujuh tingkatan organisasi makhluk hidup. Mulai dari nanti kita kenal selanjutnya kingdom sampai nanti spesies. Nah, seorang pakar yang menemukan hierarki 7 tingkat organisme ini, dia bernama Carolus Linnaeus. Hingga Carolus Linnaeus ini dikenal dengan sebutan Bapak Taksonomi modern. Pada tahun 1700, pada abad pertengahan abad 17, dia merupakan seorang ahli biologi Swedia yang membuat sistem sederhana untuk mengklasifikasikan dan menamai organisme. Dia mengembangkan hierarki sistem peringkat untuk mengklasifikasikan organisme yang merupakan dasar taksonomi modern untuk alasan inilah sehingga sampai sekarang dia tidak terbantahkan. Dia dikenal dengan Bapak Carolus Linnaeus, atau kalau biasanya kita lihat di berbagai sumber seperti ada di buku, di internet, itu kadang-kadang kita lihat pemberian nama itu dia dikasih huruf L kecil di belakangnya. L kecil di belakang itu, itulah yang menggambarkan atau memberikan penghargaan untuk si Bapak taksonomi modern ini. L itu adalah Linnaeus. Kita lanjut. Linnaeus menggunakan morfologi organisme
bentuk, dan struktur untuk mengkategorikannya. Sistemnya masih digunakan sampai sekarang. Sistemnya itu memungkinkan organisme untuk dikelompokkan dengan organisme serupa. Dia pertama kali membagi semua organisme menjadi dua kerajaan. Itu ada kita kenal dengan rantai atau tumbuh-tumbuhan dan animalia atau hewan. Ini sama awalnya dengan kategori yang telah ditentukan oleh Aristoteles. Kalau kita lihat, makhluk hidup itu sendiri, kalau kita lihat datanya seperti ini. Kingdom Animalia itu, ini tahu data di mana kita lihat Kingdom Animalia itu sendiri, dia berkisaran lebih dari 24.200 spesies. Bayangkan, kalau kita tidak kelompokkan, yang namanya hewan ini dia banyak, lebih dari 1.600.000. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini nanti adalah kucing Anggora, bahwa ini adalah jenisnya anjing, ini adalah harimau. Kalau kita tidak bisa mengklasifikasi atau mengelompokkan berdasarkan ciri-ciri spesifiknya, maka kita akan susah untuk melakukan identifikasi. Sedangkan kita tahu Kingdom Animalia itu ada vertebrata dan vertebrata atau bahasa ini bisa disebut dengan chordata. Vertebrata atau bisa kenal dengan invertebrata itu dia sekitaran 1.168.200 spesies, lebih dari 70% Kingdom Animalia ini dia adalah vertebrata. Sedangkan yang chordata atau vertebrata itu sekitaran lebih kurang dari 54 spesies. Kalau kita lihat di Kingdom Plant, Plantae, itu dia sekitaran 248.500 spesies. Di Protista dia ada 30.800, pada alga ada 26.900, dan yang paling sedikit itu pada bakteri, dia ada sekitaran 480 spesies. Dan kita tahu di virus juga ada sekitaran 1.000 spesies. Itu belum termasuk virus corona ya. Berarti kalau ada tambah lagi satu virus corona, dia akan menjadi lebih dari 1.000 spesies. Oke. Nah, ini dia kalau kita lihat tadi yang begitu banyaknya pada vertebrata tadi, inilah penjelasannya bahwa pada protozoa itu 50.000 spesies, pada Porifera itu 10.000 spesies, ada nanti pada Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda. Nah, itulah kalau kita lihat inilah data yang tergambar akibat kita bisa mengkelompokkannya. Kalau kita tidak bisa mengkelompokkannya, memberikan nama, menggunakan taksonnya, maka hal ini tidak akan bisa bahwa kita nilai bahwa oh itu hewan melata, oh itu hewan bisa terbang. Kita akan memberikan hal yang bikinnya. Tapi dengan adanya pengelompokan yang telah diberikan oleh seorang filsuf yang terkenal tadi seperti Bapak Carolus Linnaeus, maka kita bisa menentukan oh yang jenis protozoa ini 50 ada 50.000 spesiesnya. Oh pada jenis Mollusca ini ada 80.000 spesiesnya. Seperti itu dia. Itu pentingnya pemberian nama pada suatu makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat sistem klasifikasi itu sendiri, dia sejarahnya itu ada 3. Ada yang klasifikasi sistem alami, yaitu berdasarkan dari bentuk morfologi, anatomi, dan fisiologinya saja. Sedangkan yang kedua ada sistem klasifikasi filogeni. Nah, filogeni ini adalah cara pengelompokan berdasarkan sejarah dan evolusi dari makhluk hidup itu sendiri. Sedangkan cara yang ketiga, cara klasifikasi buatan, ini pengelompokan berdasarkan persamaan ciri organ reproduksi. Ada 3 sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Nah, kalau kita lihat, tadi kita telah bahas bahwa Carolus Linnaeus ini terkenal dengan Bapak taksonomi, yang mana Bapak taksonomi ini dengan sistem taksonomi modern atau sistemnya lebih modern. Kita tahu sistem modern ada kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Yang mana kita tahu kingdom ini dia akan dikelompokkan lagi menjadi beberapa, dibagi lagi menjadi beberapa, itu berdasarkan dari kesamaannya hingga dia bentuk namanya ada phylum. Phylum ini dia akan dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil, yang kita sebut dengan kelas. Nah, begitu juga dengan kelas akan membentuk namanya ordo, ordo itu akan membentuk family, family itu akan membentuk sebuah genus. Nah, genus ini nantilah itu akan menggambar dengan spesies. Biasanya kita sering dulu waktu-waktu kita sekolah ya, sering memberikan seperti hanya Gallus sp.
Seperti itu saya sering memberikan yang SP. Yang pertama itu adalah genusnya, SP itu adalah spesies. Namun saat sekarang ini hal itu tidak diperbolehkan lagi. Contohnya Gallus domestica, Gallus gallus. Nah, perlu kita ingat untuk penghafalan dari agar kita tidak lupa, kita lebih ada sebuah istilah definisi yang memberikan untuk kita bisa mengingat tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Apakah dia? Yaitu King, Philip, Come, Over for Grandma's Stop. Yang K, P, C, O, F, G, dan S. K ini, King ini menyamakan dengan kingdom, kerajaan. Philip itu phylum. Cam itu adalah kelas. Over ada ordo, for itu family, G itu grandma itu untuk genus, dan stop itu untuk spesies. Itulah cara para ahli untuk bisa kita dalam memberikan penghafalan tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Mungkin dari adik-adik sekalian bisa menggantikannya dengan hal-hal lain yang lebih mudah dimengerti dan dipahami. Cara mengklasifikasikan hewan, yang pertama adalah kita mengadakan observasi untuk melihat persamaan dan perbedaan dari jauh dan dekatnya kekerabatan yang dimilikinya. Yang kedua, kita bisa menetapkan kelompok dari filum sampai ke spesies, tapi tidak dari kingdom, karena kita tahu kingdom itu hewan itu cuma satu, kingdom animalia. Jadi kita tidak bisa mengkelompokkan lagi ini ada kingdom ini, kingdom ini, kingdom ini. Tidak. Pada hewan cuma satu kingdom dan memiliki beberapa filum. Nanti kita lihat dari bagaimana nanti persamaan perbedaannya, bagaimana jauh dekat kekerabatannya, bisa kita lihat dari morfologinya juga, struktur tubuhnya seperti apa, bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana, warnanya itu seperti apa, sejarah hidupnya, dengan adanya filogeninya dan evolusinya, ada seperti aktivitas fisiologinya, ada cara berbiaknya, ada susunan kimia tubuh, DNA dan RNA-nya. Kerangka klasifikasi hewan. Untuk pengklasifikasian hewan itu ada 3 kelompok kategori. Yang pertama kategori di atas spesies, dan seperti genus, dia memiliki 1 atau lebih spesies. Ada famili memiliki beberapa genus. Ada ordo itu memiliki 1 atau lebih dari famili. Yang kedua kategori spesies. Spesies ini adalah kelompok individu yang merupakan populasi alam yang mampu berbiak sesamanya, akan tetapi tidak dapat berbiak dengan kelompok lain. Yang ketiga, kategori di bawah spesies ini kita kenal dengan istilah adanya subspesies. Subspesies itu sendiri adalah kelompok individu atau populasi di suatu daerah yang secara geografis terpisah dari kelompok lain dalam suatu spesies serta memiliki perbedaan taksonomi dengan kelompok tersebut. Kalau kita lihat, subspesies ini dia dibagi atas 2 golongan. Ada monotype, yang dimana monotype ini adalah spesies yang hanya memiliki 1 subspesies. Dan ada polytype. Polytype ini adalah spesies yang memiliki lebih dari 1 subspesies. Nah, untuk contoh polytype itu sendiri, contohnya seperti halnya kita lihat bagaimana harimau. Harimau itu dia memiliki lebih dari 1 subspesies. Ada kita kenal dengan harimau Sumatera, ada kita kenal dengan harimau Indo-Malaya, harimau India, dan lain sebagainya. Seperti itu contoh-contoh dari polytype. Bagaimana dengan monotype? Silakan kalian cari apakah ada contoh monotype ini, atau kalau ada silakan nanti kalian buatkan contohnya itu seperti apa, hewannya apa, dan nama ilmiahnya itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Setelah kita taksonomikan atau kita susun taksa, kita lihat dulu memberi namanya. Ada nomenklatur. Nomen itu artinya nama, klatur itu berasal dari kata kalare, artinya menyebut. Ini menyebutkan nama, menyebut dan memberi nama pada semua takson dalam setiap jenjang. Aturan penyebutan nama hewan, biasanya itu pertama dengan menggunakan bahasa daerah. Kita tahu, kita contohkan di sini. Belalang di Indonesia, kalau bahasa singkilnya adalah balang, bahasa Aceh pada umumnya adalah darut, bahasa Semelunya itu ya dilalang, bahasa Gayunya adalah lompong. Begitu
aneka ragamnya. Untuk pemberian nama suatu hewan saja, satu spesies saja itu memiliki banyak nama-nama daerah. Nah, seperti itu dia berapa cara kita untuk memberikan sebuah nama pada suatu binatang, suatu hewan. Yang kedua dengan cara memberikan namanya dengan deskriptif, memberi nama berdasarkan penyadaran ciri yang ada. Makin banyak ciri, makin banyak namanya. Contoh Apis albus oculis, di mana di sini dikatakan dia lebah madu bermata merah. Apis albus itu lebah madu. Oculis ini lebih pada ciri khasnya bermata merah. Mungkin nanti ada kita kenal lebah madu bersayap merah, mungkin ada lebah madu bermata hijau. Seperti itu. Jadi dengan cara kita memberikannya sesuai dengan apa yang kita lihat, kita deskripsikan secara apa yang tampak. Yang ketiga adalah binomial atau nama ganda. Nah, binomial ini itu dimiliki dari dua suku kata. Binomial dalam bahasa Latin adalah binomis, yang mana arti binomis ini adalah bahasa sifat, jadi memiliki dua nama. Pencipta nama ganda ini adalah dia dicetuskan oleh Silenius tadi. Namanya mendunia yang digunakan dalam bidang biologi dan ilmu struktur. Yang berikutnya nama ilmiah. Nama ilmiah atau nama Latin. Nama-nama dalam bahasa Latin yang berlaku sebagai bahasa Latin tanpa memperhatikan dari mana asalnya. Contoh, filum mollusca, tugas gastropoda, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Materi berikutnya itu tentang aturan pemberian nama takson menurut hierarki kategori. Ada kita kenal dengan subspesies. Subspesies ini adalah anak spesies di bawah dari spesies. Itu biasanya jarang juga kita akan bahas di soal-soal. Biasanya kita lebih mengkelompokkannya cukup sampai spesiesnya saja. Nah, bagaimana dengan subspesies ini? Ini akan kita kaji sedikit bahwa subspesies ini dia dari 3 suku kata atau trinomen. Kata pertama dimulai dari huruf kapital, cetak miring, atau di garis bawah. Biasanya kalau kita menulis manual, itu biasanya kita lebih menggunakan kata bergaris bawah. Biasanya jarang kita menggunakan, kalau kita tulis manual itu jarang yang ditulis miring. Kenapa? Terkadang tulisan kita itu walaupun tidak nama Latin, tidak nama ilmiah, terkadang kita suka tulisnya miring-miring. Makanya lebih direkomendasikan kalau kita tulisnya pakai tulis manual, tulis tangan, itu biasanya menggunakan garis bawah. Yang kedua ada spesies. Spesies ini dia binomial, dua suku kata. Kata pertama itu menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan adanya spesies. Nah, dia dicetak miring dan di garis bawah juga. Nah, di sini kita contohkan adalah Turritella terebra. Berikutnya subgenus atau anak marga. Nah, dia subgenus ini adalah dua kata di mana kata kedua dalam kurung dan masing-masing kata dimulai dengan huruf besar. Kata pertama nama marga dan kata kedua menunjuk dari submarga seperti cetak miring atau garis bawah. Contoh, Docus zeogodacus atau Docus zeodogatus. Yang artinya kata submarganya ini atau subgenusnya ini dia dikasih kurung untuk menentu bahwa ini adalah contoh dari subgenus. Berikutnya adalah genus. Genus ini satu kata tunggal yang dimulai dengan huruf besar, dia di garis bawah atau dicetak miring. Nah, berikutnya itu subfamily. Subfamily itu nama genus atau nama pokok ditambah dengan akhirat -ine, tidak dicetak miring. Nah, contoh Turritella. Turritella ini subfamilinya adalah Turritellinae. Ditambahkan subfamili ini akhirnya ditambahkan inae. Nah, berikutnya family. Tata cara penamaan family itu nama genus ditambah dengan idae. Kalau subfamily itu inae, kalau family idae. Nah, ini pada hewan. Contoh Achatina ditambah idae jadi Achatinidae. Berikutnya superfamily. Superfamily ini adalah nama genus ditambah dengan idea, tidak di garis bawah. Superfamily ini adalah di atas, literalnya adalah di atas family. Adalah superfamily. Contoh Morex tambah idea jadi Morexidae. Berikutnya tata cara penampilan nama penemu atau pemberi nama autor misalnya ditulis di belakang. Ditulis di belakang nama takson tanpa tanda apapun. Misalnya nama penulis ditulis atau dicetak tegak. Bila nama genus telah diubah, maka nama kita diletakkan di dalam kurung. Contoh,
Cancer Phagorus linnaeus, atau kita contohkan Phagorus linnaeus rudolfi. Kata seperti yang kita bilang tadi, bahwa pemberian nama untuk autor pada spesies atau pada genus itu, kalau dia genus dia biasanya kita kasih dengan huruf L. Ditulis di belakang nama takson tanpa tanda apapun, tidak bisa kita kasih titik, tidak kita kasih koma. Nah, contohnya tadi dilihat adalah Cancer Phagorus linnaeus. Biasa saja Cancer Phagorus itu dia ditulis sesuai dengan kaidah, ditulis miring ataupun dicetak tegak. Sedangkan bila nama genus itu telah kita ubah, maksudnya kita telah deskripsikan, maka nama pencipta itu dikasih kurung. Berikut nama ordo, kelas, dan filum. Ini tidak ada aturan tertentu pada hewan-hewan invertebrata. Taksonomi sendiri, seperti kita sudah bilang di awal tadi, dia adalah susunan, atau kita lihat dari arti katanya, taksis seperti susunan, nomos berarti hukum. Taksonomi ialah ilmu yang mengkaji dari struktur susunan atau hierarki tadi. Di mana kita tahu taksonomi itu adalah teori dan praktek pengklasifikasian mencakup dari pemberian nama, penyusunan secara sistematis, hingga ia menjadi kelompok-kelompok tertentu. Taksonomi mulai tadi itu adalah pengklasifikasian organisme. Alih taksonomi modern mempertimbangkan dari filogeni atau sejarah evolusi dari organisme. Taksonomi modern ini membagi spesies menjadi himpunan bagian yang ada nanti kita kenal dengan istilah varietas. Ahli zoologi mengacu pada variasi spesies yang terjadi di wilayah geografis yang berbeda. Ini kita kenal dengan subspesies. Kita lihat sistematika itu sendiri adalah sistem yang mengatur keanekaragaman organisme yang luar biasa ke dalam pohon filogenetik. Apa sih pohon filogenetik itu? Pohon filogenetik adalah pohon keluarga, pohon famili. Filogenetik, genetik itu pohon keluarga yang menunjukkan hubungan evolusi yang diduga ada di antara organisme itu. Ini merupakan hipotesis yang didasarkan pada bukti-bukti seperti catatan fosil, morfologi, pola perkembangan embriologi, dan kromosom dan makromolekul. Kalau kita lihat, nah seperti inilah contoh dari pohon filogeni atau pohon keluarga. Kalau kita lihat di gambar, itu ada nanti kita lihat ada Porifera, Cnidaria, Platy, Nema, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Kalau kita lihat ini seperti inilah dia, pohon atau percabangan dari filogenetik dari invertebrata. Nah, kita lihat seperti ini adalah Protista. Nah, kita lihat dulu dia punya jaringan. Nah, dia terkelompok. Kalau dia tidak punya jaringan yang sebenarnya, dia masuk ke contoh Porifera. Dan kita lanjut lagi. Tubuhnya gimana? Ada simetri bilateral, ada simetri radial. Kalau simetri radial dia masuknya seperti apa? Yang bilateral simetri dia dikelompokkan seperti apa? Kalau dia masih banyak, yang banyak itu akan ditentukan lagi perbedaan berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti adanya segmen kah, adanya selom kah, adanya segmen kah, dan lain sebagainya. Begitulah cara untuk penamaan pada ini adalah pohon filogenetik, di mana pohon ini adalah untuk mempermudah kita dalam menentukan kelompok-kelompok dari makhluk hidup. Sekian, terima kasih. Saya harapkan nanti kalau pertemuan ini kita hanya membahas ya secara singkat tentang cara pemberian nama dan seperti apa sih cara pemberian nama itu. Ini yang telah kita bahas di pertemuan ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Kita jumpa lagi minggu depan di materi berikutnya. Selanjutnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.